simplifikasi untuk bisa dimengerti secara baik secara konseptual gitu ya, atau secara, eee eee, bisa digeneralisir ya. Yang penting ketika kita membawa, fenomena alam itu ke dalam pengertian yang bisa apa namanya, dijabarkan lebih luas, itu tidak menghilangkan faktor-faktor utamanya ya, faktor-faktor utama. Jadi faktor utama itu, harus selalu ada. Faktor faktor utama itu maksudnya faktor yang dominan ya, faktor yang dominan. Faktor yang dominannya itu harus selalu ada walaupun kita melakukan simplifikasi-simplifikasi. Nah, konsep kontinum ini adalah asumsi ya. Asumsi bahwa ya, eee, baik sebagian atau seluruh sifat fluida ya, misalnya tekanan, kecepatan, densitas, posisi gitu ya, dia berubah ya, berubahnya secara ruang ya, berubah di dalam ruang itu dengan kontinu ya. Jadi bisa seluruhnya, bisa sebagian. Kenapa bisa, sebagian gitu ya? Bisa aja misalnya nih ya, kalian ingin, meninjau, suhu di, di ITB gitu ya, suhu di ITB ya, misalnya suhu di kampus Ganesha gitu, suhu udara di kampus Ganesha. Bisa aja, suhu udara di gedung biru itu sama kayak, suhu udara di IF gitu ya, di informatika. Sama, artinya suhunya nggak berubah kan ya, nggak berubah. Artinya ada fenomena-fenomena fisis atau sifat fisis yang dia nggak berubah, gitu. Tapi, sebagiannya harus berubah, nggak boleh nggak ada yang nggak berubah ya, nggak boleh nggak ada yang nggak berubah. Setidaknya sebagian atau seluruhnya itu dia harus berubah dalam ruang secara kontinu ya. Nah, kenapa, itu, harus ada gitu ya, sifat-sifat itu harus ada, karena kita tahu bahwa, materi dalam hal ini padatan atau fluida gitu ya, itu tanda komanya sebenarnya masih salah ya. Jadi seluruh materi padatan atau fluida, dia terkena konsep ini ya, terkena konsep ini ya, terkena konsep kontinum ya. Jadi bukan cuman, mekanika fluida, tapi di dalamnya ada geofisika, geologi gitu ya, yang mereka belajar batuan pun mereka, menggunakan, konsep ini, konsep kontinum ini. Cuman seperti yang kita bahas di perkuliahan sebelumnya ya, kontinu pada kasusnya mereka ya, yang geofisika, geologi itu ketika gayanya ada, ya kan. Kalau di kita, kontinunya itu ketika ada perubahan kecepatan atau perubahan gaya ya. Ketika ada perubahan gaya itu harus, kontinu ya. Nah, itu tuh karena fluida dan juga padatan itu mereka mempunyai, molekul-molekul yang dia tersebar acak ya, di dalam ruang ya. Baik ada yang rapat maupun ada yang renggang ya. Sehingga, konsep kontinum itu, harus disematkan, sebagai asumsi ketika kita meninjau fluida ya. Jadi itu asumsi, karena kenyataannya nggak kayak gitu, gitu. Coba kenyataannya itu misalnya kalian, mengalami typhoon gitu ya, atau gempa gitu ya, Itu kan dari yang awalnya nggak ada, tiba-tiba menjadi ada, ya kan. Itu kan bukan kontinu kan. Kontinu itu dia berubah perlahan-lahan ya, berubah perlahan-lahan. Atau bahasa matematikanya itu dia bisa diturunkan ya, bisa diturunkan. Tapi kalau, dia step function gitu ya, ya dia nggak bisa gitu, kayak gitu. Jadi, kita harus tetap mengasumsikan gitu ya. Ini asumsi, berarti asumsi, asumsi logis. Nanti kita di akhir gitu ya, di akhir membicarakan konsep-konsep ini kita akan tahu bahwa, konsep kontinum itu asumsi yang logis dan juga cerdas menurut saya. Jadi kita nggak asal-asalan ngasumsiin, "Wah ini, kita ngasumsiin pakai konsep kontinum, ah nggak seru ah," gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi nanti asumsi ini ternyata logis ya, logis dan juga cerdas. Itu terkait dengan, konsep kontinum yang menyatakan bahwa
seluruh sifat fluida ya, seluruh atau sebagian, ini kurang ada. Ya bisa aja nggak ada yang nggak berubah kan, bisa aja ada yang nggak berubah. Misalnya temperatur tadi yang saya bilang itu di daerah yang berdekatan nggak berubah kan, bisa aja ya. Jadi sebagian atau seluruhnya dia bisa berubah ya, bisa berubah. Nah, kira-kira apa yang harus berubah dari sifat-sifat ini? Nah, kalian bisa bantu saya jawab nggak? Ngasih komentar coba. Kan kalau tadi sebagian atau seluruhnya. Nah, sekarang kalau sifat fluida yang harus berubah. Apa kira-kira? Gimana? Pertanyaan barusan gimana Pak? Jelas ya Pak? Agak putus-putus barusan di tempat saya. Oke. Pertanyaannya diulang ya, pertanyaan diulang. Nah, ini kan disebutin nih dalam konsep kontinuum itu dia menyatakan bahwa ya sebagian atau seluruh sifat-sifat fluida ya, misalnya tekanan, kecepatan, posisi, densitas gitu ya. Sebagainya lah ya. Tegangan permukaan gitu. Itu kan sifat fluida ya. Dinamika viscosity, kinematika viscosity gitu ya. Itu dia bisa berubah ya secara kontinu dalam ruang ya. Nah, itu. Nah, saya mau nanya sekarang, kalau tadi saya bilang sebagian atau seluruhnya sifat-sifat fluida berubah gitu ya. Nah, kayak tadi contoh juga temperatur kan nggak mesti berubah ya, nggak mesti berubah. Tapi apa sifat fluida ya yang dia itu harus berubah dia, berubah secara kontinu. Posisi dari partikel ya bukan Pak? Iya, Soalnya kan betul. kalau Ya. betul ya. Ini siapa nih? Rizky Pak. Rizky. NIM-nya berapa Rizky? 044 129 19 044. 19044. Ya. Iya, 19044 ya. Iya. Oke, benar ya, benar. Jadi antara satu partikel dengan partikel yang lain itu dia bisa memiliki sifat fisis yang sama, kecuali posisi ya. Nah, nanti kita masuk di konsep fluida yang masa elementer itu, sebagai materi titik ya, sebagai materi titik. Nah, pada materi titik itu nggak bisa satu partikel dia menempati posisi yang sama gitu, nggak akan bisa ya. Dia harus menempati posisi yang berbeda. Dia boleh sama di temperaturnya, di tekanannya, tapi posisinya harus berbeda ya. Jadi nanti kita bisa ngelihat bahwa sebagian atau seluruh sifat fluida itu bisa berubah kecuali posisi ya. Jadi posisi tiap partikel itu beda-beda. Dia kayak KTP lah, kayak KTP. NIK kalian gitu ya, atau NIM kalian itu berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, atau antara penduduk satu dengan penduduk yang lain ya. Jadi identitasnya berbeda. Identitas posisi ini yang nggak boleh sama antara satu partikel dengan partikel yang lain. Ya, sampai situ ngerti ya. Oke, boleh dilanjut Pak Faisal? Nah, dalam kajian fluida ya, berdasarkan perumusan matematika, nanti kita akan bicara juga ya. Ini belum disinggung, tapi ini konsep yang lain ya. Berdasarkan perumusan matematika ya, kita perlu mengganti fluida yang sebenarnya yang tadi dibentuk dari struktur-struktur atau molekul yang acak ya, yang tersebar acak tadi ya, struktur molekul tadi gitu ya, ke dalam medium hipotetik yang kontinu yang disebut dengan kontinum ya, kontinum. Nah, medium hipotetik ini ya, medium hipotetik yang dimaksud ini itu maksudnya itu adalah tinjauannya ya, kita ubah ke dalam tinjauan yang nanti kontinu juga. Tinjauannya ada tinjauan Lagrange, ada tinjauan Euler ya. Jadi pada saat kita meninjau fluida sebagai materi
sebagai dalam konsep kontinum ini ya, kita memperlakukan fluida sebagai materi titik yang kontinu, ya, materi titik yang kontinu atau massa elementer, ya, massa elementer. Jadi massa elementer itu massa yang kecil gitu ya, sangat kecil sekali gitu. Sehingga kita bisa sehingga tiap materi itu dia memiliki identitas yang berbeda dengan partikel lainnya, ya, dengan partikel lainnya. Terutama yang berbeda posisi, ya. Temperatur, densitas boleh sama, boleh beda, ya. Oke, boleh ke yang awal-awal Pak, yang awal-awal. Iya, ini Pak. Yang ini, ya. Nah itu, tadi kita kan bicara tentang medium hipotetik, ya. Jadi konsep dasar fluida ya, secara teoritis gitu ya, mekanika fluida atau hidrodinamika ini berdasarkan pada konsep massa elementer atau partikel fluida ya, baik dalam tinjauan Lagrange ya, atau tinjauan partikel maupun tinjauan Euler. Ya, nanti kalian belajar bedanya Lagrange sama Euler. Itu tuh kayak mahzab ya, kayak mahzab. Nah, Euler itu dia meninjau secara kontrol volume. Nah, tinjauan ini dia harus bergerak tetap secara kontinu. Ya. Coba kalau kalian perhatikan di kalimat ini ya, di kalimat ini bahwa studi secara teoritis mekanika fluida atau hidrodinamika berdasarkan pada suatu konsep massa elementer, yaitu partikel fluida dalam tinjauan Lagrange atau tinjauan partikel, ya, ataupun bahkan dalam tinjauan Euler dalam tinjauan kontrol volume. Nah, kalian ngelihat nggak ada sesuatu yang apa ya, yang aneh di kalimat ini, ya, kalimat ini. Kira-kira bisa menangkap nggak ya bahwa kalimat ini tuh apa ya, nggak bisa langsung dimengerti gitu, nggak bisa langsung dimengerti. Kira-kira di mana? Coba. Silahkan, ada yang mau mendiskusikannya? Belum? Coba kalian perhatikan ya. Jadi konsep dasar hidrodinamika itu harus disandarkan pada konsep massa elementer atau melihat fluida sebagai partikel. Ya. Kalau kita melihat fluida sebagai partikel, tentu tinjauan Lagrange itu oke, ya, karena tinjauan Lagrange itu dia meninjau partikel, ya kan? Tapi yang aneh di sini adalah volume, Pak. Kan partikel tapi kontrolnya volume gitu. Kan iya. Kira-kira bertentangan nggak? Kan partikel Atau membingungkan nggak? Membingungkan nggak kira-kira? Bingung sih, Pak. Bingung ya? Iya kan? Kalau misalnya kita melihat fluida itu sebagai massa elementer atau massa yang sangat kecil ya, jadi materi titik gitu ya, materi partikel gitu, partikel. Kalau kita meninjau secara Lagrange, iya cocok-cocok aja karena Lagrange itu meninjaunya partikel, ya cocok sama tadi konsep elementer itu, massa elementer. Tapi kalau sama konsep tinjauan Euler ya, Euler itu dia meninjau partikel itu seperti kontrol volume. Ya, nanti kita berbicara lagi Lagrange sama Euler ya. Kalau Lagrange itu dia apa ya? Kayak stalker kali ya, stalker itu misalnya Rizky gitu ya, naksir sama seseorang gitu ya, ngikutin terus orangnya gitu. Nah, karena orangnya itu diikutin gitu ya, mulai masuk ke rumah diikutin, masuk ke kelas diikutin. Nah, Rizky bisa tahu tuh orang itu kayak gimana gitu, sifatnya, karakteristiknya bisa gitu. Tapi kalau dalam tinjauan Euler itu beda lagi gitu. Tinjauan Euler itu kayak Rizky itu meninjau misalnya suka sama seseorang gitu, tapi dia cuma bisa
melihatnya ketika di kelas aja gitu. Jadi ketika yang dia sukain gitu ya, perempuannya di kelas, dia bisa tahu sifat sama karakteristiknya. Tapi begitu si perempuannya keluar kelas gitu ya, udah nggak tahu lagi gitu. Beda sama Lagrang. Kalau Lagrang diikutin terus ya, keluar kelas diikutin gitu. Kalau ini dia cuma di titik tinjauan tersebut gitu. Gitu. Misalnya kalau dari kos-kosan ya, cuman bisa ngelihat dari kos-kosan aja, oh dianya udah pulang gitu, oh dianya lagi makan gitu. Tapi dianya pergi kemana gitu nggak tahu lagi gitu kan. Nah itu nanti kita belajar lebih lanjut ya mengenai Lagrang sama Euler. Ya. Nah Pak, emang kelihatan. berarti Silakan. kalau yang Lagrange itu dia bersifat universal gitu Pak ya, karena dia di semua syarat gitu. Tapi kalau Euler itu ada syarat-syarat tertentunya aja gitu. Misal kayak saya barusan cuma di kelas doang gitu bisa tahu sifatnya. Atau gimana maksudnya Pak? Iya, kalau universal nggak universal kali ya, maksudnya mungkin lebih lebih lengkap kali ya, lebih lengkap ya. Kan kalau kamu ngikutin gitu ya, misalnya kamu suka sama seseorang gitu kan, ngikutin terus-terus, kamu pasti akan mengenal karakternya lebih lebih jelas kan, ketimbang kamu cuman apa namanya, ngamatin dia ketika ada di kampus aja gitu kan. Kalau di luar kampus kan nggak tahu tuh. Nah, kalau misalnya ngikutin terus kan tahu, oh dia ternyata suka ngupil gitu ya. Oh ternyata dia suka kentut sembarangan gitu ya. Jelek-jeleknya juga tahu gitu. Tapi kan kalau di Euler kan nggak semuanya ya, nggak semuanya. Jadi cuman tahu oh dia kalau ke kampus apa misalnya pakaiannya sukanya pakai rok gitu ya. Ya gitu doang. Padahal sebenarnya dia orangnya nggak selalu pakai rok gitu. Dia bisa aja pakai celana panjang gitu kan, pakai celana jeans gitu kan. Cuman kebetulan kalau ke kampus emang seragamnya rok. Jadi kamu kenalnya itu bahwa dia sukanya pakai rok gitu. Jadi nggak mengenal keseluruhannya lah. Mulai dari A sampai Z-nya. Cuman kenal apa ya? Hal-hal yang ada di pengamatannya kamu gitu ya. Gitu. Jadi bukan bukan keseluruhan. Nanti ada untung ruginya, Kan kamu kalau ngikutin terus juga capek gitu ya, capek gitu. Tapi kalau sama kayak kita nanti pas kerja di lapangan gitu. Kalau kita pakai Euler gitu, kita ngikutin terus, ya dia apa kecapean gitu ya. Maksudnya kalau Euler dia bisa inilah, bisa apa namanya, bisa menghemat energi gitu ya. Kalau Lagrang dia otomatis dia capek. Nah, tapi sampai situ gimana? Kebayang nggak? Kebayang dulu nggak? Siapa tadi yang nanya? Atau terjawab nggak? Kebayang dikit Pak. Oke. Dilanjutkan aja. Iya, nanti kita lanjutin lagi Euler sama Lagrange nanti ya. Ada bahasannya lagi ketika kita bicarain TTR lebih lagi nanti. Nah, cuman bukan berarti konsep massa elementer itu nggak berlaku di Euler ya, di tinjauan Euler, di mazhab Euler ya, mazhab ya. Jadi mazhabnya berbeda. Nah, bukan berarti si tinjauan konsep massa elementer ini nggak berlaku di Euler. Kenapa masih tetap berlaku? Karena ketika kita meninjau kontrol volume dalam tinjauan Euler, dalam mazhab Euler, kita mengasumsikan bahwa kontrol volume yang dimaksud di tinjauan itu bagaikan partikel, bagaikan elemennya sendiri gitu. Jadi elemennya emang secara dimensi jadi lebih besar gitu. Tapi tetap kita tidak salah ya meninjau kontrol volume sebagai elemen gitu ya, sebagai partikel. Nah, kenapa nggak salah? Ya, kita bisa lihat nanti di yang slide terakhir Pak Faisal, punten Pak. Nah, yang ini coba ya. Nah, ini kita punya
Pertama kita punya, katakanlah, kontrol ruang ya, atau ini anggap aja kontrol volume lah ya. Volume yang dia, dimensi lebarnya sama dengan 1 ya, jadi kayak ruang ya. Nah, ini pada volume 1 ya, pada volume 1. Ini volume 1 itu menyatakan volume, dalam, ruang ini ya, pada ruang ini. Nah, kemudian kita coba memperkecil ke volume kedua, hingga ke volume yang paling kecil ya, paling kecil ya, sampai ke, materi titik lah, ketika materi titik. Nah ya, nah kira-kira ya, menurut kalian ya, densitas yang ada di volume 1 dan densitas yang ada di volume 5 itu sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Sama nggak sih Berbeda. kalau densitasnya? Kalau homogen Bisa sama, Pak. beda. Nah, ada yang ngomong homogen ya. Nah, ada yang ngomong homogen. Nah, tergantung, betul, tergantung. Nah, begitupun juga tinjauan Lagrange sama tinjauan Euler ya. Tadi tinjauan Lagrange untuk materi titik nggak ada permasalahan ya. Lagrange oke, partikel karena sama-sama partikel. Ini sekarang kita ngomongin kenapa bisa tinjauan Euler itu masih berlaku pada konsep massa elemen ya. Ya, salah satu jawabannya ini ya, karena kita bisa memperlakukan kontrol volume tersebut sebagai partikel, sebagai materi titik gitu, dengan syarat tadi yang teman kalian bilang, salah satunya homogen ya. Selama distribusi masanya itu homogen ya, dan juga perubahan densitasnya atau masanya juga dia isotropik ya, artinya isotropik itu dia perubahannya kalau kena suhu itu dia sama, nyebarnya sama gitu ya. Nah, itu tersebar secara merata ya, maka bisa dipastikan densitas di volume 1 yang besar ya dengan densitas di volume 5 yang besar, jika kita menghitung densitas itu massa dibagi volume ya, itu pasti sama ya. Tapi ada syarat tadi, syarat yang mengikutinya bahwa dia harus homogen dan juga dia isotropik ya. Jadi kalau kita punya persamaan matematika gitu ya, limit volume menuju 0 gitu ya, untuk sebaran massa gitu dengan volumenya otomatis karena volumenya semakin kecil ya, masanya juga semakin kecil kan, karena dia masanya homogen ya, itu akan menyebabkan densitasnya sama ya, gitu. Itu yang membuat ya tinjauan Euler masih berlaku gitu di dalam konsep massa elementer ya. Sampai situ gimana, masih kira-kira kebayang nggak? Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Boleh naikin Pak Faisal ke slide yang sebelumnya. Sebelumnya lagi Pak. Nah, yang ini ya. Nah, kita tadi udah berbicara tentang konsep kontinu ya, konsep kontinu bahwa dia sebagian atau seluruhnya dari sifat fluida itu dia berubah secara kontinu, berubah secara perlahan-lahan ya, perlahan-lahan, nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk. Itu merupakan asumsi. Tapi asumsi tersebut ya hanya bisa berlaku jika kita mempunyai batasan masalah ya. Salah satu batasan masalahnya ya, bukan salah satu, batasan masalahnya adalah konsep massa elementer atau partikel sebagai materi titik ya, sebagai materi titik. Cuma nanti ketika kita ngomongin
kedua konsep ini, baik konsep kontinu maupun konsep masa elementer, nanti ada bahasan lain yang juga akan mengikuti. Nanti kita akan coba bahas. Kita udah sedikit singgung beberapa ya. Di antaranya tadi ketika kita ngomong persamaan-persamaan gitu ya, di slide sebelumnya ada persamaan-persamaan. Nah, itu nanti masuk ke bahasan lain tuh, bahasan yang mendukung dua konsep ini ya, yang mendukung antara konsep kontinu dengan konsep masa elementer. Tapi konsep utamanya ini dua. Cuma nanti konsep utama yang dua ini perlu disokong, perlu dipageri lagi ya sama topik-topik lain, sehingga ketika kita memahami konsep kontinu dan masa elementer itu masuk di akal ya. Nah, jadi sebenarnya kita udah tahu bahwa konsep kontinu itu merupakan asumsi, sedangkan masa elementer itu batasan masalahnya ya. Nggak bisa konsep kontinu dia kalian bilang kok kita kan bisa bilang suhu kota Bandung sekarang berapa? Sekarang nih suhunya kira-kira berapa ya? 24 derajat Celcius ya. Tapi apakah benar 24? Di di tempat saya nggak pasti itu 24, atau kalian yang ada di daerah misalnya Antapani gitu ya, atau yang di kos-kosan di mana gitu ya, mungkin di Jatinangor gitu, yang dekat-dekat Jatinangor, apa 24? Jatinangor masih Bandung nggak ya? Saya lupa. Ya, katakanlah masih Bandung gitu ya. Kan nggak sama tuh semuanya 24 ya kan? Nggak sama semuanya 24 ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ada konsep tentang masa elementer itu untuk melihat seberapa luas dan seberapa kecil. Nanti kita akan menjawab itu ya, terkait dengan seberapa besar sih kalau masa elementer tadi kita bilang kontrol ruang masih bisa dibilang sebagai partikel. Nah, sekarang seberapa kecil sih? Nanti kita singgung lagi, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi nanti kita masuk ke bahasan itu. Nah, yang untuk bawah-bawahnya kita akan jelasin nanti ya, pelan-pelan. Nanti di hidrodinamika juga slide ini bakal muncul lagi ya. Tapi kalian tahu sekarang bahwa konsep kontinum itu merupakan asumsi, dan asumsi itu hanya bisa bekerja pada ruang-ruang tertentu, maksudnya pada domain-domain tertentu gitu. Nggak semua kondisi sesuai dengan asumsi yang kita ambil ya. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu asumsi itu bisa berlaku. Di antaranya asumsi itu bisa berlaku jika kita mengambil fluida sebagai massa elemen. Titik. Itu ya. Jadi pesan yang pertama gitu ya di segmen ini gitu ya. Pesannya itu bahwa konsep utama fluida adalah konsep kontinum, dan konsep kontinum ini hanya bisa berlaku ketika kita mengasumsikan fluida sebagai materi titik. Nah, seberapa besar titik yang dimaksud akan masuk ke bahasan lain gitu ya. Habis itu nanti juga ngomongin tentang ini harmonic analisis, itu juga nanti bahasan yang lain. Tapi setidaknya itu dulu ya. Kalian cerna dua konsep, hubungan antara dua konsep, antara konsep kontinum dengan konsep masa elementer ya. Kedua-duanya itu saling terkait ya, satu asumsi, satu batasan masalah. Asumsi itu bisa berlaku ketika batasan masalahnya sesuai dengan asumsi kita gitu. Kalau misalnya saya lagi ngomong sesuatu, katakanlah ngomong apa ya, misalnya ngomongin tentang pandemi, tapi kamu ngomong tentang hal yang lain gitu ya, misalnya pandemi itu batasan masalahnya katakanlah ketika vaksin belum diproduksi gitu. Saya lagi ngomong terkait pandemi, tapi ketika vaksin belum diproduksi, tiba-tiba kamu ngomong seolah-olah vaksin udah diproduksi, kan nggak nyambung, jadinya nggak nyambung gitu ya. Jadi ada batasan masalahnya. Sama ketika kita ngomong konsep kontinum juga, dia bisa berlaku ketika batasan masalahnya terpenuhi gitu. Mungkin di yang pertama coba Pak, ada yang ketinggalan lagi nggak ya di slide ini ya?
Oke, udah ya kayaknya ya. Ya Pak, udah. Boleh minta ke yang file berikutnya, Pak Faisal. Oh iya, ya nanti kalian bisa lihat bahwa sebagian besar materi perkuliahan ini disiapkan atau diberikan oleh Pak Dadang ya. Pak Dadang itu salah satu pendiri prodi oceanografi, sama Pak Safwan, sama Pak Ali almarhum. Pak Ali baru meninggal ya, Pak Ali. Sama Pak Dadang, Pak Safwan masih ada tapi mereka udah pensiun. Nah, hampir seluruh dosen oceanografi itu diajarnya sama Pak Dadang. Jadi banyak materi yang saya ambil dari Pak Dadang. Boleh Pak dilanjutkan Pak? Oke, siap. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita terusin ya. Masa elementer fluida ya atau partikel diasumsikan sangat kecil ya, sangat kecil. Dan dia cukup kecil di mana seluruh bagian elemen tersebut dapat dipandang mempunyai sifat fisis yang sama. Misalnya kecepatan yang sama, densitas yang sama gitu ya. Kalau kamu punya ngecilin titik tinjauan, kamu akan sampai pada suatu nilai yang sama, bukan? Nah, itu kita melihat fluida pun seperti itu gitu ya. Ketika kita memandang fluida, kita mencoba mengecilkan hingga kita bisa mendapatkan gitu ya informasi bahwa seluruh elemen fluida itu mempunyai kecepatan atau densitas yang sama. Ketika itu kita mendapatkan partikel. Kalau kayak gitu udah Pak, kecilin terus aja Pak gitu ya. Nah, nanti ini dia ya, nanti ada batasannya juga sampai mana kita mengecilkan ya. Nah, kajian mekanika fluida ya atau hidrodinamika teoritis didasarkan pada konsep massa elementer atau partikel fluida. Oke, kalian udah tahu. Nah, walaupun kita mengambil partikel itu dengan mengasumsikan dia sangat kecil sekali ya, tapi partikel yang kita maksud harus setidaknya lebih besar dibanding jarak antara molekul. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya kita nggak meninjau sampai tingkatan molekul, gitu loh. Itu urusan orang-orang kimia lah. Ada di oceanografi ada dosen namanya Ibu Dayu ya dari kimia. Nah itu mainannya Ibu Dayu lah ya, mainannya Ibu Dayu. Kalau kita nggak sampai molekul tuh, nggak sampai molekul. Jadi cukup kecil gitu ya. Tinjauannya sampai mendapatkan satu nilai yang sama, baik itu bisa kecepatan, bisa itu densitas gitu ya. Tapi dia cukup besar atau lebih besar daripada jarak rata-rata antara molekul gitu. Itu batasannya. Kenapa perlu dibatasi itu? Coba next slide Pak. Nah, ini karena kita tidak meninjau ya pola molekuler, baik mekanika fluida atau hidrodinamika, kita tidak tertarik dengan pola molekuler atau gerak acak ya, gerak Brown ya, Brownian motion itu dalam partikel kita tidak meninjau. Kita tidak meninjau sampai sekecil itu. Karena kalau kita meninjau gerak acak ya, kalian bisa ngebayangin seberapa susahnya kita. Kita ini mau nyelesain persamaan Navier-Stokes yang tadi di Matos Pak Faisal ngejelasin itu rumit lah. Ada adveksinya, ada difusinya, ada persamaan diferensial parsialnya, bahkan kalian baru sampai persamaan diferensial biasa gitu ya. Nah, itu kan susah banget gitu. Itu aja persamaannya susah. Nah, sekarang kita mau meninjau partikel sampai tingkat molekuler, itu lebih susah lagi. Nah, untuk sedikit lah ngebantu kita tidak terlalu sulit gitu dalam memecahkan masalah. Gerak acak itu tidak disinggung gitu ya. Dan ini ya kalimat ini ya, kalimat ini itu sebenarnya bertentangan
ya sebenarnya bertentangan dengan konsep masa elementer, ya. Makanya nanti dikenalin topik bahasan tentang fluida makroskopik. Nah, tapi nanti ya, jadi saya kasih clue aja. Kalimat ini menyatakan bahasan tentang fluida makroskopik. Satu elementer untuk menyatakan seberapa kecil ya fluida yang kita maksud itu agar mendapatkan nilai satu titik, nilai densitas atau kecepatan yang sama, tapi di satu titik, di satu apa ya, di satu waktu yang sama kita ngomong bahwa kecilnya itu nggak boleh lebih kecil dari jarak antara molekul dan dia tidak boleh juga ada gerak acak molekuler. Ya. Nah, ini masuk nanti di konsep makroskopik yang nanti kita singgung nanti di minggu depan lah ya, minggu depan ya. Karena kalau kita nggak batasi dengan konsep makroskopik ini bertentangan karena kita ngomong kan tadi elemen terkecil, tapi kok nggak boleh sampai kecil gitu. Jadi nanti ada bahasan-bahasannya ya, ada bahasan-bahasannya gitu. Nah, ketika kita meninjau materi titik ini ya, kita harus mengasumsikan bahwa fluidanya itu homogen dan isotropik. Dan juga dia kontinu dalam skala makroskopik. Nah, ini masuk nih skala makroskopiknya ya. Tapi bahasan lebih lanjutnya nanti ya. Jadi banyak bahasan-bahasan lainnya. Ada setidaknya ada kontinu. Bentar ya, saya hitung dulu kontinuitas. Habis itu elementer, makroskopik, statistik. Ya, ada 5 lah, ada 5 ya. Nanti berujungnya di harmonik analisis ya, berujungnya di harmonik analisis ya. Tapi kita belajar dua dulu dan itu 2 yang utama ya. Kontinuum dan masa elementer. Gitu. Habis itu next slide, Pak. Nah, ini juga sebenarnya kita akan bahas nanti karena ini kan terkait dengan persamaan kan, dengan persamaan. Nah, kalau kita punya partikel fluida sebagai materi titik ya, sebenarnya kita bisa secara general membuat menyatakan dalam suatu bentuk persamaan matematis. Ya, persamaan matematisnya itu seperti kalian lihat ya. Ada densitas merupakan fungsi dari x, y, z, ruang dan juga t waktu ya. Artinya dia berubah dalam ruang dan waktu, yaitu dalam koordinat kartesian. Kemudian kalau dalam koordinat apa nih, polar gitu ya, ada jarak, ada waktu, ada jari-jari, ada waktu gitu ya. Begitu juga kecepatan ya, kecepatan juga sama ya, kayak gitu. Bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, kira-kira menurut kalian apa pengertian persamaan di atas jika dihubungkan dengan konsep kontinuum dan definisi partikel fluida? Apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Gimana? Atau ada yang mau bertanya dulu deh sebelum kita nanti lebih jauh lagi? Nggak ada? Oke, ya. Nah, jawabannya itu ada di slide selanjutnya, ya. Ada di slide selanjutnya. Ini sebenarnya bukan ringkasan ya, tapi jawaban. Coba Pak di slide selanjutnya Pak. Ini Nah ini, iya. Pertama itu ya, ini penjelasan ya, penjelasan dari persamaan tadi ya, ada 3. Pertama itu kita bisa ngelihat tadi ya, bahwa fluidanya itu dia bergerak secara kontinu ya. Ketika terkena gaya stres seberapa kecil, walaupun seberapa kecil gitu ya. Itu kenapa? Karena tadi kita kan bisa punya
punya fungsi X, Y, Z gitu ya. Dia kan berubah secara kontinu gitu ya. Ini kita ngelihat kedua materi tadi ya, kedua sifat fisis tadi. Maksudnya sifat fisis densitas maupun kecepatannya. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa dia ini sifatnya kontinu ya. Kemudian karakteristiknya itu maksudnya ya si densitasnya atau si kecepatannya itu juga dia berubahnya secara kontinu dalam ruang ya. Kalau tadi dua-duanya itu kita bisa lihat dia bergerak kontinu. Nah, sekarang satu persatu pun ternyata bergeraknya kontinu ya. Asumsi bahwa seluruh karakteristik fluida ya tadi itu kan densitas sama kecepatan dia berubah secara kontinu. Nah, yang ketiga ini terkait dengan nanti sebenarnya ya, karena terkait dengan persamaan matematis ya, bahwa dalam satu kontinum ya nilai variabel fisis di titik dalam ruang ya, mau ruang, mau dia volume, mau dia garis gitu ya, itu merupakan perata-rataan dari nilai variabel yang ada di suatu titik atau volume atau ruang fluida tersebut ya, bisa garis, bisa ruang, bisa volume ya. Jadi dia merupakan perata-rataan. Maksudnya apa? Kayak tadi suhu di Bandung 24 derajat Celcius. Loh, saya yang di Dago nggak 24 derajat Celcius. Kalian misalnya ada yang di Antapani juga nggak 24 derajat Celcius. Ada yang di Jatinangor juga nggak 24 derajat Celcius. Tapi kalau dirata-ratain gitu ya, Dago plus Jatinangor plus Antapani plus yang mana lah gitu ya, yang Bandung Coret gitu, asal masih Bandung gitu ya, itu rata-ratanya 24 gitu. Sehingga bahkan Bandung pun bisa kalian asumsikan sebagai materi titik ini gitu loh. Jadi persamaan tadi menjelaskan ketiga hal tadi gitu ya. Gimana sampai sini bisa diikutin nggak? Oke, kita lanjut Pak. Nah, jadi setidaknya kita udah membahas mengenai partikel fluida didefinisikan sebagai bagian terkecil dalam fluida kontinum ya, yang dia mempunyai sifat yang unik ya, unik. Artinya sifatnya dia tersendiri secara individual. Yang paling unik itu adalah posisi. Nggak bisa satu partikel itu nggak bisa banyak partikel nempatin satu posisi, nggak bisa ya. Dia harus satu partikel satu posisi. Oke, kajian teoritis mekanika fluida berdasarkan pada konsep suatu massa terkecil fluida atau partikel fluida. Hukum-hukum mekanika yang diperoleh dengan mengintegrasikan atau menjumlahkan hukum-hukum pengatur gerak fluida. Ini kita bahas nanti karena ini terkait dengan konsep statistika ya, statistika. Oke. Ini udah ya Pak ya? Next ya Pak ya? Atau udah ya? Udah, Kita lanjut. bisa pindah ke ini Pak, ke slide-nya yang Pak Dadang Pak, yang dimensi. Pak, yang poin terakhirnya saya belum nyatet Pak, tunggu Pak. Yaudah deh. Yaudah Pak, lanjut Pak. Nanti dikasih. Nanti saya juga upload di YouTube ya. Sebenarnya materinya Pak. saya siapin, tapi nanti. Oke. Nah, kalian udah tahu tadi dua konsep ya, ada konsep kontinum sama konsep massa elementer. Nah, sebelum kita ngebahas konsep-konsep yang lain, kita selingi dulu lah dengan bahasan yang lain. Jadi itu kalian telan, kalian cerna, ya. Nanti ada 3 konsep lainnya yang dia menjaga 2 konsep utama tadi, ya. Tapi nanti kita bahas minggu depan. Sekarang istirahat dulu, kita bahas yang ringan-ringan, ya, yang ringan-ringan tentang dimensi dan apa sih namanya,
simbol ya, dimensi dan simbol dulu, baru nanti disusul sama satuan ya. Nah, next Mbak. Nah, ini dimensi dan satuan harus sama untuk setiap suku dalam persamaan. Ini homogeneity principle ya, homogeneity principle. Artinya kalau kalian punya persamaan gitu ya, persamaan matematis, ya, itu setiap suku-sukunya itu harus memiliki dimensi dan satuan yang sama. Ya. Sifat fisiknya bisa beda. Ya. Dimensi dan satuannya harus sama, tapi sifat fisiknya beda. Boleh beda. Boleh beda. Boleh sama, boleh beda lah ya. Boleh sama, boleh beda. Nah, misalnya 2 ayam tambah 1 ayam. Jadinya 3 ayam. Ya kan? 3 ayam. Tapi kalau 1 ayam tambah 1 bebek tambah apa lagi? 3 telur, ya nggak bisa ya, bukan jadi pecel ayam ya, atau warteg gitu ya, bukan gitu. Tapi ya nggak bisa gitu ya. 1 ayam tambah 1 bebek tambah 3 telur gitu, pecel telur gitu. Jadi nggak ya, nggak seperti itu ya. Jadi setiap suku dia harus sama ya, harus sama. Kalau mau ayam ayam, kalau mau bebek bebek gitu ya. Gitu. Nah, dalam mekanika atau hidrodinamika kita mengenal ada dimensi primer lah ya, dimensi primer, dimensi utama. Ya, antara lain sebenarnya banyak ya. Tapi yang sering dipakai itu di kita itu ada panjang ya, itu L dimensinya L ya. Kemudian waktu gitu ya. Dimensinya T besar, bukan T kecil ya, T besar gitu ya. Kemudian massa ya, massa itu M besar. Nah, gaya itu sebenarnya bisa kita perlakukan sebagai dimensi sekunder, tapi di salah satu sistem satuan gitu ya, salah satu sistem satuan dia bisa meninjau gaya itu sebagai dimensi primer, langsung disimbolkan F ya, F besar gitu, F besar. Tapi kalau dimensi sekundernya tadi di sebelahnya ada ya, MLT min 2. Ada suhu gitu ya, theta. Ada juga dimensi lain, mol gitu ya. Apa habis itu cahaya gitu ya. Itu ada lagi, tapi di kita jarang lah ya dipakai. Jadi banyaknya ini panjang, waktu, massa, gaya, suhu gitu ya. Seperti itu. Next, Pak. Nah, ini simbol-simbolnya ya, kalian bisa lihat. Ini juga dimensi turunan, termasuk turunan, hampir semuanya turunan kecuali temperatur ya. Temperatur itu dimensi primer. Tapi yang selanjutnya itu dimensi sekunder gitu ya, kayak kuantitas kayak velocity, volume, gravitasi itu kan punya dimensi turunan. Nah, simbol-simbolnya ini mereka punya simbol-simbol juga yang ngebedain, misalnya velocity sama volume gitu ya, sama-sama V, tapi biasanya volume itu V-nya V kebalik, atau temperatur sama waktu gitu ya, sama-sama T gitu ya. Nah, itu juga punya simbol yang beda ya, punya simbol yang beda, dimensinya juga beda ya. Dimensinya juga beda. Seperti itu. Ini ada konsentrasi ya, ada konsentrasi C. Tadi Pak Faisal ngejelasin juga di kuliah matos gitu ya, ada konsentrasi C. Nah, kita juga punya ya konsentrasi. Biasanya konsentrasi fitoplankton, konsentrasi pencemaran gitu, misalnya apa tuh DO, BOD gitu ya. Itu juga bisa kita pakai simbol C ini. Salinitas gitu ya. Oke. Nah, ini kita mengenal lagi dimensi sekunder yang akan banyak dipelajari di mekanika ini. Terutama kita akan berbicara tentang densitas, berat spesifik, gitu ya, dynamic viscosity, kinematic viscosity, ya ada surface tension, ada bulk modulus, ya itu juga
kita akan pelajari. Tapi surface tension nama bulk modulus ini mungkin saya mau coba skip lah ya. Oke, itu. Nah, itu terkait dengan dimensi. Ada yang mau ini? Apa? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan. Nah, ini terkait dengan sistem satuan ya. Sistem satuan itu kita sekarang kenal ada 2 jenis sistem satuan ya. Yang pertama itu sistem Inggris atau the English system. Kemudian yang kedua itu kita pakai, ini yang kita pakai ya, the international system atau the metric SI, sistem SI lah, sistem SI gitu ya. Kita kenal sistem SI. Kita pakai yang kedua ini. Itu. Next, Pak. Nah, di dalam sistem Inggris terkenal ada BG sama EE system. Nah, British Gravitation System sama English Engineering System. Nah, ini sebenarnya kalian udah pernah pelajari ya di TPB ya, di TPB. Kalian bisa buka lagi lah buku-buku TPB. Kita cuman di sini ngenalin aja ya. Ini the English system itu dia salah satu kelemahannya kenapa kita nggak pakai itu karena menurut menurut kita gitu itu konversinya itu nggak sistematis gitu ya, dan nggak beraturan. Misalnya 12 inch sama dengan 1 foot gitu ya. Kemudian 1 mile-nya sama dengan 5.280 feet gitu. Nah, itu agak susah lah, ngebingungin kalau kalian mau cari dari mile ke inci, pusing gitu ya. Harus lihat dulu bukunya gitu. Nah, gitu, itu sedikit ngebingungin. Nah, kemudian satuan temperaturnya mereka juga punya Fahrenheit sama Rankine ya, Rankine. Nah, itu kalau kita kan biasanya pakainya derajat Celcius ya atau Kelvin gitu ya. Itu kalau mereka pakainya Fahrenheit sama Rankine ini. Ada degree Rankine sama dengan degree Fahrenheit plus 459,67. Nah, itu juga cukup menyulitkan lah ya. Itu kita nggak kita pakai. Nah, kemudian mereka juga punya nih, untuk satuan massanya mereka punya pound mass ya, pound mass. Kemudian kalau gayanya itu pound force. Tapi walaupun 1 pound mass, 1 pound force, itu kalau ditulis di singkatan itu ya, pound mass itu bukan jadi PM atau pound force bukan jadi PF gitu ya, tapi dia berubah jadi LBM untuk pound mass dan juga LBF untuk pound force. Nah, ternyata zaman dulu ya, Romawi kuno, kalau kalian yang punya zodiak Libra ya, kalian bisa tahu gitu ya, gambarnya Libra itu kayak timbangan ya. Jadi LB itu diambil dari singkatannya Libra ya, timbangan untuk mass dan juga timbangan untuk gaya. Sedangkan kalau untuk massanya slag ya, mereka pakainya slag gitu. Itu ya. Nah, kemudian 1 pound force ini sama dengan 1 slag dikali percepatannya ya. Ini mengisyaratkan bahwa gaya 1 pound force yang bekerja pada massa 1 slag itu akan memberikan percepatan pada massa itu sebesar 1 feet per kuadrat second, second kuadrat gitu ya. Nah, jika percepatan yang diambil itu G gitu ya, diambil dari nilai standar, kalian pernah belajar ini 32,21 feet per square second gitu ya. Maka massa 1 slag berat gayanya adalah sesuai dengan ini ya tadi, kalau dikaliin dapat 32,21 pound force. Karena percepatannya itu 32,21, berarti 1 slag itu dia memiliki gaya sekitar segitu ya, 32,21. Tuh. Oke, next.
Pak Faisal, punten Pak, Udah, lanjut. Oh udah, udah oke. metrik ya? Iya. SI. Oh iya, oke, sorry. Nah, kita pakainya ini metric SI system ya. Nah, sistem ini lebih sederhana dan juga lebih logis lah, karena ada hubungan antara desimal sama satuan ya. Dan ini juga dipakai dalam pekerjaan saintifik dan rekayasa di banyak negara kecuali Amerika ya, yang belum sepenuhnya memakai sistem ini ya. Diterapkan sejak tahun 1790 oleh Badan Nasional Prancis yang mewajibkan The French Academy of Sciences memakai satu satuan sistem. Nah, itu. Jadi udah lebih lama ya ketimbang English unit sebenarnya. Nah, itu English unit emang lebih lama, tapi karena ada badan internasional gitu ya, ada treaty gitu yang dia menyepakati kesepakatan bersama, akhirnya justru SI itu lebih banyak diterima di banyak negara. Ini ketika kesepakatan itu berlangsung ya, ada 17 negara termasuk Amerika gitu ya, pada tahun 1875 itu dia mengadakan perjanjian The Metric Convention Treaty dengan mengambil SI ini gitu ya. Cuman Amerika nggak sepenuhnya dia memakai sistem ini karena mereka kan federal ya, ada negara-negara bagian tertentu yang dia lebih senang pakai ini. Kalau kalian juga ke Amerika gitu ya, suhunya itu dalam Fahrenheit gitu. Kita agak-agak sedikit susah gitu ya mencernanya segimana. Kalau kita kan pakai derajat Celcius, kita bisa ngebayangin lah gitu ya. 100 derajat itu mendidih gitu ya. Habis itu kalau 0 derajat itu enggak. Oke. Ini dimensi dan sistem satuan dalam SI ya. Tadi dimensi primernya terutama ada panjang L ya, satuannya itu meter ya. SI-nya dalam sistem SI meter ya. Singkatannya simbolnya M. Ya kan? Jadi bukan kilometer ya, tapi meter. Kemudian massa, dimensinya M besar ya. Satuannya kilogram. Simbolnya kg ya. Bukan gram ya, tapi kilogram. Kalau waktu itu dimensinya T besar, satuannya detik, simbolnya S. Ya. Temperatur theta, nah satuannya ini dia bisa Kelvin atau derajat Celcius. Ya, kalau Kelvin nggak ada derajat Kelvin ya, Kelvin. Kelvin simbolnya K dan derajat Celcius simbolnya derajat Celcius gitu. Nanti ini saya coba sedikit perbaiki. Ada arus listrik ampere ya, ampere. Ada juga kekuatan cahaya atau candela CD simbolnya, ada jumlah materi mol ya. Nah, ini suhu dalam derajat Kelvin itu sama dengan derajat Celcius ditambah 273,15. Artinya titik didih dan titik bekunya itu berbeda 273,15 ya. Kalau dia Kelvin gitu ya. Itu nolnya itu 273,15 0 derajatnya. Sedangkan kalau dia 100 derajat dia jadinya 373,15 gitu. Ini kuantitas lainnya, sifat fisis lainnya ya. Ada tekanan, kecepatan, densitas gitu ya. Body force, ada waktu gitu. Kalian bisa lihat. Ada juga skalar, vektor. Nanti kita membahas pressure juga ya, secara utamanya dia skalar, tapi nanti kita bisa lihat dia juga uniknya. Ini oke ya, nggak usah kalian bisa lihat nanti catatannya. Nanti saya juga ngasih mungkin itu kali ya yang bisa kita bahas. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Jadi hari ini kita belajar tentang konsep kontinuum,
masa elementer, kemudian dimensi dan satuan ya, itu aja dulu ya. Nanti konsep-konsep lainnya minggu depan kita bisa bahas. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, gimana kalau kita kuis ya Pak Faisal ya? Iya Pak, benar. Boleh kuis Pak. Oke. Ya, jadi waktu pas laptop saya rusak, saya bingung mesti ngapain, tapi saya masih bisa buat kuis pakai HP, ya udahlah. Saya push aja buat kuis pakai HP. Boleh mungkin Pak Faisal di sharing linknya, mungkin ditaruhnya di assignment kali ya Pak, biar bisa dinilai lebih gampang juga kali ya. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sambil Ya. Pak Faisal masukin ke assignment atau mau didiskusikan. Ada? Yang ingin bertanya silahkan. Kalau nggak ada kita tunggu Pak Faisal dulu nyiapin mohon maaf belum dimasukin ke assignment, belum di set waktunya. Oke. Nggak ada. Silakan tanya dulu sebelum nanti menjawab kuis. Silahkan bertanya dulu. Sembari ini saya siapkan dulu ya. Sebentar. Ya mudah-mudahan jelas ya. Kalau nggak ada yang bertanya artinya kan jelas. Tapi kalau nggak jelas, ada yang masih ingin bertanya, silahkan. Ini pada aktif nggak sih? Ini diam-diam aja. Masih ada Pak. Masih kan? aktif Pak. Ada Pak. Puji Tuhan masih ada Pak. Boleh nanya Pak? Nah, Insya boleh Allah nanya. Pak. Iya, silahkan. Mau nanya Pak, kalau misalnya di Inggris sendiri itu dia pakainya English system atau satuan internasional? Atau dia sebenarnya juga merasa kurang dengan sistem yang dibuatnya Pak? Terima kasih Pak. Pakai English system. Kalau di Inggris mereka bangga pakai English system. Ya. Kalau di Amerika aja yang masih sebagian pakai English system, sebagian pakai SI, ya. Sistem SI, ya, campur. Tapi di banyak negara English system sih paling banyak lah ya, kita banyak lihat pakai meter gitu ya. Kalau kalian nonton di TV Amerika gitu ya, terutama channel-channel di Netflix gitu, ada yang pakai Netflix nggak ya? Saya juga baru pakai Netflix. Itu pakainya ngukur rumah gitu ya, pakainya feet gitu, semua satuannya feet gitu. Jadi masih campur gitu ya, masih campur. waktunya berapa lama Pak RK? Mau 15 menit Pak, 15 menit. Aja ya, oke. Pak mau nanya lagi Pak? Iya silahkan.
Kalau yang nanti untuk penjelasan di YouTube, kira-kira penjelasannya sama dengan yang hari ini atau lebih Sama, ringkas atau sama. gimana? Lebih ringkas, tapi sama. Cuman saya nggak tahu nih, saya nguploadnya kapan ya. Materinya udah dibuat, tapi saya belum ngedit sama ngupload. Pas mau ngedit, tiba-tiba komputernya baterainya habis, saya mau ngecas, nggak bisa dicas, ya gitu. Jadi ya, ya dapat inilah, dapat apa namanya? Kurang ketidakberuntungan sayanya maksudnya ya. Oke, itu nanti ada ya nanti. Udah kuisnya Oke, udah udah Silakan silahkan di- kalian 15 menit ya, jangan lebih karena nanti kalau lebih ada tandanya ya, anak ini ngumpulin 1 menit lebih lama gitu, 1 detik lebih lama dalam beberapa detik gitu, itu ada ya. Jadi silahkan di ini kuisnya ada 5 tentang fluida sebagai